Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika. Kembali dengan saya, Alvin Yustian Saputra. Oke, dua video sebelumnya kita telah berbicara mengenai apa sih itu matriks, ya nggak? Terus bagaimana kita bisa menjumlahkan atau mengurangi matriks. Kemudian kita juga berbicara bagaimana kita bisa melakukan perkalian skalar dari suatu matriks. Nah, hari ini kita akan kembali berbicara mengenai matriks. Lebih tepatnya adalah kita akan berbicara mengenai perkalian matriks. Nah, ini yang sedikit kompleks. Jadi mari kita perhatikan sama-sama bagaimana sih kita bisa melakukan perkalian dari 2 buah matriks atau 3 buah matriks atau bahkan 4 buah matriks dan seterusnya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya ya. Kita kembali ke whiteboard kita. Oke, akan saya jelaskan konsep dari perkalian matriks. Saya akan gunakan contoh sederhana. Misalkan saya punya suatu data berbicara mengenai keuntungan 1 kilogram jeruk yang saya jual, saya mendapat Rp5.000. 1 kilogram apel yang saya jual akan mendapatkan Rp10.000. Ini adalah keuntungan saya per kilogram. Keuntungan per kilogram. Kemudian saya punya data lain. Data lain berbicara mengenai penjualan saya selama 3 hari. Misalkan saya mulai dari Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu saya bisa menjual 5 kilogram jeruk, 10 kilogram apel. Hari Kamis saya bisa menjual 10 kg jeruk, 5 kg apel. Hari Jumat saya bisa menjual 10 kg jeruk dan 10 kg apel. Ini jeruk dan apel. Sekarang yang saya tanyakan adalah berapa penghasilan saya di hari Rabu. Penghasilan saya di hari Rabu. Di sini bisa kalian lihat ada data penjualan kita. Di sini adalah data penjualan kita dalam kilogram. Bagaimana kita bisa menghitung penghasilan saya di hari Rabu? Kita lihat, hari Rabu. Saya punya jeruk terjual 5 kg. 1 kg menghasilkan Rp5.000. Berarti hari Rabu untuk jeruk saya dapat berapa? Rp5.000 dikalikan 5 kg yang terjual. Jangan lupa belum selesai, kita masih punya apel di sini. 1 apel Rp10.000. 1 kilogram apel Rp10.000, saya menjual 10 kilogram. Maka di sini akan menjadi 10.000 dikalikan 10 kilogram. Akan menjadi 25.000. Di sini akan menjadi 100.000. Maka penghasilan saya di hari Rabu adalah Rp125.000. Hari Rabu maka Rp125.000. Bagaimana dengan hari Kamis? Sama kan kita kalikan hari Kamis. Maka 1 kilogram jeruk 5.000. Saya laku 10 kg jeruk, maka 5.000 dikalikan 10 kg untuk jeruk. Ditambah apel, 1 apel 10.000. Saya terjual 5 kg apel, maka 10.000 dikalikan 5. Atau di sini akan menjadi 100.000. Maka hari Kamis penghasilan saya adalah 100.000. Bagaimana dengan Jumat? Sama, penghasilan saya adalah 150.000. Ini adalah konsep dasar dari perkalian matriks. Kalau kalian ingat, saya pernah katakan bahwa matriks sebenarnya hanyalah suatu cara untuk menyusun suatu angka, untuk menyusun data. Kita punya data, kita bisa susun data tersebut dalam bentuk matriks. Suatu cara lain untuk menyusun data. Maka coba lihat di sini, akan saya tunjukkan bagaimana saya bisa menyusun data ini, data keuntungan, dengan data penjualan dalam bentuk matriks. Mari kita lihat di sebelah sini. Saya akan buat sebuah matriks yang berbicara mengenai keuntungan jeruk dan keuntungan apel. Jeruk 1 kg menghasilkan saya Rp5.000. Apel 1 kg adalah Rp10.000. Di sini jeruk dan di sini apel. Ini yang kita sebut dengan matriks keuntungan. Saya tulis ini matriks keuntungan. Untuk lebih mudah saya singkat dengan matriks A. Tapi belum selesai, kita punya lagi data yang kedua, yaitu data penjualan kita, ya nggak? Yang di sebelah sini, penjualan. Hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita susun dalam bentuk matriks. Saya singkat di sini adalah matriks penjualan. Atau kita bikin aja namanya matriks B. Di mana hari Rabu, Kamis, Jumat, jeruk, dan apel. Kita lihat lagi, hari Rabu, 5 kg dan 10 kg. 5 kg jeruk, 10 kg apel. Di sini 10 kg dan 5. Di sini 10 dan 10.
Bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan? Untuk mendapatkan penghasilan kita kalikan kan, keuntungan per kilogram dikalikan berapa banyak yang terjual. Keuntungan per kilogram dikalikan banyaknya penjualan kita. Maka ini harus kita kalikan. Bagaimana cara perkaliannya? Kita lihat lagi di sini. Bagaimana kita bisa dapat 125.000 di sebelah sini? Kita kalikan kan, 5.000 dengan 5 kilogram. 10.000 per kilogram dikalikan dengan 10. Nah, sekarang kita lihat ke matriks kita untuk lebih jelas lagi. Bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan di hari Rabu? Ya nggak? Kalau kita tulis di sini, kita punya lagi penghasilan yaitu 125.000, 100.000, dan 150.000 untuk hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya nggak? Hari Rabu penghasilan saya 125.000. Dari mana? Kita kalikan kan? Jeruk 1 kilogramnya 5.000. Kita terjual 5 kilogram. Maka 5.000 dikalikan 5. Ditambah, ya nggak? Ditambah apel yang terjual, ya nggak? 1 kilogram apel untungnya 10.000. Kita menjual 10 kilogram apel, maka ini kita kalikan. Ya nggak? 5 dikalikan 5 ditambah 10.000, ini harusnya ribu ya, dikalikan dengan 10 kilogram. Ini menjadi 125.000 yang sebelah sini. Bagaimana dengan hari Kamis? Sama kan, bisa kalian lihat di sini. Hari Kamis kita bisa kalikan 5 kilogram, 5.000 per kilogram jeruk, kita kalikan dengan banyaknya jeruk yang terjual di hari Kamis yaitu 10 kilogram. Maka 5.000 dikalikan 10 kilogram. Untuk apel gimana? Sama kan? 1 kilogram apel 10.000. Hari Kamis terjual 5 kilogram, maka kita kalikan dan kita jumlahkan seperti yang di sebelah sini. Ya nggak? 5.000 dikalikan 10 kilogram, 10.000 dikalikan 5 kilogram, hasilnya 100.000. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep perkalian matriks. Ketika kita kalikan matriks dengan matriks, kalian bisa lihat di sini. Matriks A kita kalikan dengan matriks B, kita akan mendapat sebuah matriks baru. Atau kita sebut matriks total keuntungan kita kan, matriks total untung. Ini yang kita sebut dengan cross multiplication atau perkalian cross. Disebut dengan cross multiplication. Artinya ketika kita kalikan matriks dengan matriks, dia akan menghasilkan suatu matriks baru. Matriks dikalikan matriks akan menghasilkan suatu matriks baru. Nah, selain cross multiplication, kita ada lagi satu jenis perkalian matriks yang sedikit berbeda. Konsepnya sama tetapi hasilnya berbeda. Kita ambil misalkan hari Rabu saja. Jeruk menghasilkan 5.000 per kilogram. Apel menghasilkan 10.000 per kilogram. Kita kalikan dengan hari Rabu kita jual berapa? Hari Rabu kita jual 5 kilogram jeruk dan 10 kilogram apel. Ketika kita kalikan, kita mendapatkan 125.000 keuntungan kita di hari Rabu. Kalian lihat di sini kita mendapatkan suatu angka. 125.000 kita mendapatkan suatu hasil. Ini yang kita sebut dengan dot product atau scalar product. Artinya ketika kita kalikan matriks dengan matriks, kita mendapatkan suatu angka. Matriks kita kalikan dengan matriks. Jika dia menghasilkan suatu angka, kita sebut dia sebagai dot product. Tapi jika dia menghasilkan suatu matriks seperti ini matriks total keuntungan, kita sebut dia dengan cross multiplication atau perkalian matriks. Mudah sekali bukan ketika kalian memahami konsep perkalian ini, perkalian matriks menjadi sangat mudah. Mari kita lihat contoh lagi di sini ya. Misalkan saya sekarang punya matriks A. Misalkan matriks A adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian saya punya matriks B di sini adalah 2, 0, 1, 2. Kemudian saya ingin kalikan A kali B. Dan B kali A. Nanti yang ingin saya tanyakan, apakah A kali B sama dengan B kali A? Ini adalah suatu pertanyaan, bukan pernyataan, tapi ini adalah suatu pertanyaan. Apakah A kali B sama dengan B kali A? Mari kita lihat. Kita coba terlebih dulu A kali B. A kali B, maka matriks A 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan 2, 0, 1, 2. Kita lihat lagi konsep di atas. Untuk mendapatkan 125.000, kita kalikan
5 dengan 5, kemudian biru dengan biru, ya nggak? 10 dengan 10. Artinya apa? Perkalian matriks adalah baris dikalikan kolom. Bagaimana jika bentuknya seperti ini? Sama. Baris 1, kita sebut ini baris 1, kita kalikan dengan kolom 1. Baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Kita akan mendapatkan elemen di A11. Mari kita lihat di sini. Sama seperti tadi. 1 kita kalikan dengan 2 ditambah 2 dikalikan dengan 1. Nanti di sini kita bisa tulis 1 dikalikan 2 ditambah 2 kalikan 1. Kalau kalian bingung, coba mundurin sedikit videonya. Kita lihat lagi perkalian tadi. Jeruk dengan jeruk, apel dengan apel. Coba dimundurin kalau masih bingung ya. Kita lanjut. Udah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena ini baru kolom 1. Di sini kita masih punya kolom 2, ya nggak? Saya kasih warna hijau. Kolom 2. Maka baris 1 dikalikan kolom 2 akan menjadi elemen A12. Baris 1, kolom 2, 1, 2. Caranya gimana? Sama. 1 dikalikan dengan 0, kemudian 2 kita kalikan dengan 2. Baris dikalikan kolom. Maka di sini bisa kita tulis 1 dikalikan 0 ditambah 2 dikalikan 2. Sudah selesai belum? Belum kan? Kenapa? Karena kita masih punya baris kedua. Sama nggak? Caranya sama. Baris 2 dikalikan kolom 1. Baris 2 kita kalikan dengan kolom 1. Maka elemennya akan menjadi 21 karena baris 2 kolom 1. Perkaliannya sama? Sama. Kita lihat lagi. 3 dikalikan 2. Kemudian 4 dikalikan 1. Maka di sini bisa kita tulis 3 kali 2 ditambah 4 dikalikan 1. Lanjut, sudah selesai belum? Belum kan? Kenapa masih ada baris 2 dengan kolom 2, yaitu elemen di sebelah sini. Elemen 2, 2. Kita coba kalikan, 3 dikalikan 0. 3 kalikan 0 ditambah 4 dikalikan 2. Di sini tinggal kalian hitung saja, kita hitung di sini. Maka di sini akan menjadi 4, 0 tambah 4, 6 tambah 4, 10, 0 tambah 8. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. A kali B adalah ini. Ini matriks AB. Oke, sekarang kita coba lagi dengan BA. Matriksnya sama, tapi posisinya sekarang kita tukar. Kita cek apakah hasilnya sama. Matriksnya sama, tapi posisinya kita tukar. Maka di sini akan menjadi 2, 0, 1, 2. Kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4. Kita coba, kita gunakan cara yang sama. Baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Maka akan menjadi elemen A11. Di sini bisa kita tulis 2 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 3. Kemudian baris 1 kalikan kolom 2. 2 kali 2 ditambah 0 kali 4. 0 dikalikan 4. Ya enggak? Baris 1 kita kalikan dengan kolom 2. Lanjut. Sekarang baris 2 kita kalikan dengan kolom 1. Maka di sini akan menjadi 1 dikalikan 1 ditambah 2 kalikan 3. Lanjut. Baris 2 dikalikan kolom 2. 1 kalikan 2 tambah 4 kali 2. Sekarang kita lihat hasilnya apakah sama. Kita tinggal hitung di sini. Maka di sini akan menjadi 2 ditambah ini sini 2, 4, 6 tambah 1, 7. Kemudian ini 2, 8, 10. Kalian lihat matriksnya berbeda bukan? A kali B dengan B kali A berbeda. Inilah sifat perkalian matriks yang kita sebut dengan tidak komutatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa perkalian matriks tidak komutatif. Artinya kita tidak boleh putar-putar urutannya. A kali B tidak akan sama dengan B kali A secara umum. Kenapa? Karena ada pengecualiannya. Ada kasus-kasus khusus yang A kali B bisa aja sama dengan B kali A. Tetapi secara umum kita bisa katakan bahwa sifatnya tidak komutatif atau A kali B tidak sama dengan B kali A. Mudah sekali bukan? Kemudian ada lagi yang kita sifat matriks, sifat perkalian matriks yang kita sebut dengan sifat asosiatif. Asosiatif. Artinya kalau kita lihat di sini A kalikan B kalikan C, artinya A kali B dulu baru kita kalikan C, itu akan sama dengan A dikalikan hasil perkalian B dan C.
Jadi B dan C kita kerjakan dulu, baru kita kalikan A dengan hasil tersebut. Itu akan sama dengan jika A kali B kita kalikan, kemudian dikalikan C. Nah, hati-hati, asosiatif ini benar, tetapi urutannya tidak boleh kalian rubah-rubah. ABC ya ABC, nggak boleh jadi BCA, nggak boleh jadi ACB, nggak boleh. ABC ya ABC, A kali B kali C. Mau mana yang kalian kalikan terlebih dahulu, terserah. Yang penting dalam kurungnya kalian bisa lihat di sini A kali B, kemudian kita kalikan C, itu boleh. Atau A dikalikan hasil perkalian B kali C. Ini kita sebut dengan sifat asosiatif. Yang terakhir ada sifat yang kita sebut dengan distributif. Artinya, di sini bisa kita katakan A dikalikan B plus minus C, itu akan sama dengan AB plus minus AC. Jadi bisa kalian kalikan pelangi. Atau kalau kalian, karena dia tidak komutatif, maka jika dia bentuknya seperti ini, B plus minus C dikalikan A, maka jika kita gunakan kali pelangi atau sifat distributif, dia akan menjadi BA plus minus CA. Ini sifat distributif. Yang terakhir adalah sifat identitas dia. Sifat identitas. Artinya ketika kita kalikan dengan identitas, dia akan menghasilkan matriks yang sama. Jadi A dikalikan identitas akan sama dengan A. Nah, ini pengecualian di sini ya. Khusus untuk identitas, dia pengecualian. A dikalikan identitas akan sama dengan identitas dikalikan A. Jadi untuk identitas dia boleh diputar-putar posisinya. Khusus untuk identitas. Ini pengecualian ya. Saya kasih kotak merah. Ini adalah special case-nya untuk sifat komutatif. Tapi secara umum kembali lagi matriks tidak komutatif. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Kita sudah mengerti sifat perkalian matriks, tapi kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apakah matriks bisa dikalikan jika ordonya berbeda? Jika ordo berbeda, ordo beda, apakah bisa? Kalau penjumlahan nggak bisa, karena kalau kalian ingat kemarin, penjumlahan ordonya harus sama. Tapi jika perkalian, apakah jika ordonya berbeda? Boleh, kita lihat di sini. Misalkan saya punya matriks A, 1 dan 2. Saya kalikan dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. A kali B. Apakah bisa? Kita lihat di sini. Ingat baris kalikan kolom. Baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Kita lihat. Oke, 1 bisa dengan 1. Kemudian 2 bisa sama dengan 3. 1 kali 1, 2 kali 3. Pertanyaan saya, 5 sama siapa? 5 ini nggak ada teman perkaliannya ya nggak? 1 bisa sama 1. Ini saya kasih tanda panah ya. 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan 2. Kita kalikan. 5 sama siapa? Nggak bisa kan? Nah, inilah perkalian matriks. Jadi yang harus kalian pastikan bahwa jumlah kolom di baris A sama dengan jumlah baris di matriks B. Maksudnya kayak apa sih? Ini saya cobakan lagi satu lagi ya. Maksud saya seperti ini. 1, 2, 3. Kita kalikan dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalian lihat di sini ya. 1 dengan 6, baris kali kolom. Kemudian 2 dengan 4. Kemudian 3 dengan 2. Semua bisa kita kalikan, ya nggak? Ada pasangannya masing-masing. Ini bisa kita kalikan matriksnya. Artinya apa? Kalian lihat. Ordo matriks A berapa? 1 baris, 3 kolom. 1 baris, 3 kolom. Ordo matriks B, 3 baris, 2 kolom. 3 baris, 2 kolom. Ini A, ini B. Ketika kita kalikan, bisa kan? Ya nggak? Artinya yang tengah ini harus sama. Yang tengah sini harus sama. Jika kita tulis dalam bahasa Indonesia, kita bisa tulis jika kolom A harus sama dengan baris B. Jika dia sama, maka kita bisa kalikan kedua matriksnya. Kolom A harus sama dengan matriks jumlah baris di matriks B. Kolom di matriks A harus sama dengan jumlah baris di matriks B. Dengan demikian kita bisa kalikan dia. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, kalau kita lihat di sini, 1 kali 3, ordo 1, 3, dikalikan dengan ordo 3 kali 2, maka hasilnya akan 1 kali 2. Dari mana? 1 dikalikan 2. Itulah hasilnya. Jadi ordo hasil perkaliannya adalah 1 kali 2. Jika tengahnya sama, maka kita bisa kalikan matriksnya. Jika tengahnya berbeda seperti ini, kalian lihat di sini, matriks A ordonya 1 baris 2 kolom. 1 kali 2. Matriks B ordonya 3 baris 2 kolom. 3 kali 2. Kalian bisa lihat di sini tengahnya berbeda. Ya nggak? Ini berbeda.
Karena dia berbeda, maka dia tidak bisa dikalikan. Oke, demikian dulu video perkalian matris kali ini. Silahkan kalian kerjakan latihan soal yang sudah saya berikan. Jika kalian ada yang kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke saya langsung ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan yang sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. See you on the next video. Bye-bye.